Kalau di dalam Al-Quran menyatakan Islam adalah yang terakhir yang sempurna, begitu berarti kan tadi Pak Ustadz mengutip ada Taurat dan juga Injil, kitab sebelumnya, begitu Pak Ustadz ya. Nah, tapi mengapa di dalam Islam, di dalam catatan Al-Quran lebih tepatnya Pak Ustadz, yaitu tidak mencatat atau berbeda dengan catatan contohnya agama saya sekarang, begitu Pak Ustadz, ada kan Kristen nih. Nah, ada perbedaannya. Nah, di dalam kekristenan mencatat bahwa Yesus itu disalib. Nah, sedangkan dalam Islam tidak demikian, begitu. Bagaimana kalau penjelasan Pak Ustadz gitu? Oke. Maksudnya kenapa itu Pak Ustadz? Apakah ada dijelaskan dalam Quran bahwa dengan jelas bahwa ini salah ini. Nah, begitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya. Kenapa kalau Al-Quran memang penyempurna, kesannya nggak sama dengan kitab-kitab terdahulu? Karena kitab Bible itu bukan kitab terdahulu yang disebutkan oleh Al-Quran, bukan Mas? Bible itu, kata Al-Quran, telah mengalami distorsi. Al-Quran mengatakan nih kan, kitab terdahulu itu mengalami distorsi, kata Al-Quran. Ayatnya, yuharrifuna amma wadhi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kerjaan orang Yahudi suka mendistorsi Al-Quran, merubah-rubah isi Al-Quran. Setelah mereka pahami isinya, dirubah. Setelah dipahami, dirubah, begitu. Nah, Al-Quran ketika mengklaim seperti itu, maka tugas kita apa? Membuktikan. Tugas kita membuktikan. Benar nggak sih terdistorsi, begitu? Kalau saya nanya kepada abang, ya, nanya, Nabi Isa atau anggaplah sama dengan Yesus. Yesus itu berbahasa apa, Bang? Yesus setahu saya Pak Ustadz pada zamannya itu bahasa Aramaik kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Oke. Ya. Aramaik. Ya. Ya. Berarti kitab suci yang tertua yang hadir di dunia menurut teman Kristen adalah Bible yang sudah berbahasa Yunani, Perjanjian Baru. Ya. Itu tertua. Sedangkan Nabi Isa, Yesus dan murid-muridnya berbahasa Aramaik. Tidak ada data Yesus setiap hari ngomong Yunani atau pernah ngobrol gohwa apa ya, ngopi-ngopi gitu, pakai ngomong bahasa Yunani, nggak ada sama muridnya, nggak ada datanya. Nah, berarti kitab yang telah hadir di tangan teman-teman Kristen tertua itu sudah terjemahan, Bang. Karena melalui bahasa kedua, yaitu Yunani. Alasan teman-teman Kristen, Yunani adalah bahasa yang terkenal saat itu, katanya. Berarti bukan bahasa made in Nabi Yesus, bukan. Tapi sudah mengalami bahasa yang kedua. Oke? Ya, gak ada yang asli lagi. Betul? Baik. Misal, saya kasih contoh, Bang. Kalau ada barang nih, mau handphone, mau rumah, mau mobil, kalau yang datang itu yang palsu, yang aslinya sudah gak ada, gimana cara kita bisa menentukan ada yang salah, ada yang benar? Misal nih, saya beli handphone, ya, Oppo, misalnya Oppo Find X9. Yang asli sudah gak ada, yang ada cuma tiruan. Bagaimana kita bisa melihat struktur tubuh Oppo ini ada yang palsu? Gimana caranya? Kan yang asli sudah gak ada. Bisa nggak kira-kira? Mas Andrian, bisa nggak kita menentukan handphone ini, handphone yang asli sudah hilang, yang datang tiruannya kita nggak pernah tahu yang asli. Nah, bisa nggak kita menentukan ini adalah tiruan dari segi ininya tiruan, padahal yang asli nggak ada? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa Pak Ustadz. Nggak bisa, nggak ada contohnya kan? Yang aslinya nggak ada, contohnya sudah nggak ada gitu loh. Iya. Contoh aslinya nggak ada sudah. Adanya cuma tiruan yang kita pegang, gitu. Nggak bisa. Lah, Bible datang sudah menggunakan yang
tiruan ini yang bahasa kedua yaitu Yunani. Yunani, Bang. Gimana kita tahu isinya ini asli dari Yesus atau tidak? Gimana caranya kita tahu isinya asli dari Yesus atau tidak? Kalau yang asli sudah nggak ada, kita tidak pernah tahu yang asli. Kalau kita tahu yang asli nih, pernah baca tapi hilang, kita bisa masih. Pernah baca nih, selesai yang asli, baru kita bisa. Oh, ini palsu nih, karena saya kemarin bacanya yang asli begini. Nah, kita saja, Kristen saja, tidak pernah tahu yang asli. Kenapa bilang yang Yunani itu langsung asli 100%? Gimana caranya? Kalau secara dunia perkuliahan, skripsi, ya, di dalam dunia skripsi, ini namanya plagiatisme. Bisa jadi nanti plagiatisme. Kan begitu. Jadi, gimana caranya kita tahu ini palsu kalau yang aslinya tidak pernah hadir? Aslinya tidak pernah hadir. Gak bisa, Bang. Loh, kalau Al-Quran, Al-Quran itu turun dari zaman Nabi orang Arab, bukan orang Betawi, bukan. Nabi orang Arab, Bang. Nah, dikatakan oleh Allah, anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Aku turunkan bahasa Arab agar kalian orang Arab ngerti. Apakah sampai sekarang lalu jadi bahasa Inggris Al-Quran itu? Kan tidak. Al-Quran tetap bahasa Arab, cuma dibantu terjemahan. Aslinya gak dibuang. Jadi, kalau ada yang salah di dalam terjemahannya, kita bisa ngerus cek. Karena aslinya masih ada, Bang. Baik. Misalnya di terjemahannya ada tambahan kurung ya. Kita bisa cross check salahnya karena aslinya masih ada. Gimana cara meng-cross check yang Yunani? Mun aslinya aja sudah gak ada. Yunaninya sudah bahasa yang baru. Bahasa kedua itu. Baik. You understand? Baik. Yes, you must study hard. Ya. Ibarat. Ya, berarti maksud Pak Ustadz itu di situ ada ini ya. Cacat maksud Pak Ustadz ya. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Akhirnya Ya. setiap abad beda, Mas. Markus 16. Awalnya cuma 8 ayat. Di abad keempat nih, awalnya 8 ayat di dalam Codex Sinaiticus. Dan sebelumnya Codex Vaticanus. Codex ini dianggap yang terlengkap yang keluar di abad keempat. Masih 8 ayat. Di tahun 2026, Markus 16 sudah jadi 20 ayat. Mereka mengatakan, kalau ditanyakan nih, oh kan ada manuskrip yang lain yang saling melengkapi. Sekarang saya tanya, siapa penulisnya? Bisa dipercaya nggak? Kira-kira dia ahli nggak dalam penulisan Bible? Menyaksikan nggak dalam kejadiannya? Kalau tidak tahu, Codex Sinaiticus penulisnya siapa? Codex Vaticanus siapa penulisnya? Yang merangkumnya siapa? Kalau memang ditambahi jadi 20 ayat, siapa penulisnya? Kalau kita lengkap, Bang. Al-Quran turun, Rasulullah dengan kecerdasannya langsung mengangkat kutab, langsung mengangkat sekretaris. Siapa sekretaris Rasulullah? Salah satunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang kecerdasannya di atas rata-rata, saudara. Sayyidina Ali. Siapa lagi? Salah satunya sahabat Abu Muawiyah bin Abi Sufyan. Cerdas. Begitu. Jadi ketika datang, langsung Rasulullah ngangkat sekretaris, tertulis, termaktub, tercatat, terpublikasikan saat itu, dan tidak ada yang mengingkari sampai sekarang. Bible di abad keempat masih 8. Katanya setelah abad 2026, setelah tahun 2026, tambahannya diambilkan dari kodek yang lain. Sekarang saya nanya, penulisnya siapa, Mas? Bisa dipercaya nggak penulisnya? Kalau nggak bisa dipercaya, kan nggak penting penulis, yang penting Roh Kudus. Apa bedanya saya nemu kertas di tong sampah lalu saya mengatakan ini juga ada Roh Kudusnya? Gimana cara membedakan bohong dan jujur? Baik. Begitu, saudara. Oke, meskipun begini ya Pak Ustadz, meskipun kalau saya sanggah sedikit Pak Ustadz, dan meskipun dalam sanggah, jangan sedikit, sanggah yang banyak, nggak apa-apa. Iya Pak Ustadz, meskipun begini Pak Ustadz, meskipun tanggapan Pak Ustadz tadi jawabannya terdapat kitab Bible itu begini dan begini, meskipun sejarah pun bagaimana? Kalau sejarah kan mencatat juga nih Pak Ustadz bahwa itu disalib, bagaimana nih Pak Ustadz?
Apakah Itu, Mas. ya bagaimana Pak Ustadz? Salib ya, kita bahas salib ya. Ya maksudnya kan gini Pak Ustadz, kan di dalam Quran kan tidak mencatat nih, di dalam kekristenan mencatat, dan itu kan maksudnya aku kan mencari tahu nih Pak Ustadz. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat apa begitu Pak Ustadz, yang selalu menjadi ya perdebatan atau perdiskusian panjang lah ini kan Pak Ustadz. Nah makanya saya tanyakan aja sama Pak Ustadz, sekaligus saya belajar gitu Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Baik. Salib kita buktikan Quran apa Bible yang benar. Saya pakai bahasa simpel biar sampai masuk gitu loh. Baik. Gini Mas, ulama kita namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi mengatakan inna tawaturon nasara yaqtadi, inna tawaturon nasara, kemutawatiran kabar dari orang-orang Nasrani, tantahi ila aqwamin qalilin, hanya sampai kepada beberapa orang yang sedikit, yang mana bisa jadi mereka itu berbohong. Maksudnya apa? Begini, Al-Quran di dalam ayat surah An-Nisa dengan tegas mengatakan wa ma qataluhu yakinan, mereka sebenarnya nggak yakin sedang membunuh Isa. Quran nih, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, mereka mengatakan sih bunuh Isa putra Maryam, padahal wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, padahal mereka sebenarnya nggak ngebunuh. Wa ma qataluhu yakinan, mereka nggak yakin sebenarnya. Dan ulama kita setelah mencek kemutawatiran Bible, riwayat dari Bible, kisah-kisah dari para pendiri Bible, para tokoh Bible, itu ternyata juga berbeda pendapat. Bayangkan, kalau memang ditulis sejarah, seharusnya tidak boleh berbeda pendapat, Mas. Di dalam Bible namanya Basilides, abad kedua. Injil Basilides, namanya Injil Basilides, abad kedua. Yang disalib ternyata bukan Yesus. Satu, kok bisa? Pada Bible yang lain, Injil yang lain, seperti yang nggak diterima nih sama teman-teman Kristen nih, namanya Injil Barnaba, atau kata kita Injil Barnabas, gak diterima karena mengatakan Yesus gak disalib. Minimal bang, kok bisa berbeda pendapat? Katanya ditulis sejarah. Itu ini dari Kristen sendiri ya, bukan dari kita ya, dari Kristen sendiri nih. Injil Basilides mengatakan Injil abad kedua yang disalib bukan Yesus. Barnabas meskipun ditolak, anggaplah ini kitab sesat, tapi dari kalangan Kristen sendiri yang menolak ini meskipun sesat ya, bukan dari kalangan Islam yang mempermasalahkan. Nah, di zaman saat ini sampai sekarang saya bertanya kepada teman-teman, siapa yang menyaksikan dari murid-murid Yesus tentang Yesus langsung disalib ketika itu? Siapa? Saya pengen tahu. Sebutkan satu saja murid Yesus yang menyaksikan penyaliban. Mereka akan mengatakan memang murid Yesus kabur semua. Tapi ada yang melihat dari jarak jauh, namanya Yohanes. Ada yang mengatakan Maria. Ada yang mengatakan begini, melihat dari jauh. Bayangkan, melihat dari jauh. Nah, pertanyaannya Mas, kalau mereka melihat dari jauh, ya, pertanyaannya, kalau mereka melihat dari jauh, eksekusi itu kenapa berbeda pendapat antara Yohanes dengan Markus? Markus mengatakan disalib jam 12 siang. Yohanes mengatakan disalib jam 9 pagi. Ini penulisnya nih. Bayangkan, penulisnya berbeda pendapat. Kata Yohanes jam 9 pagi sudah selesai. Kata Markus jam 12 siang masih sidang, belum disalib. Ini yang berbeda bukan saya ya. Bukan saya. Quran cukup simpel mengatakan, sudahlah, kalian nggak yakin kok sedang membunuh Yesus. Nggak yakin kalian itu. Saya yakin Yesus gak disalib karena saya percaya kepada Yesus. Apa kata Yesus? Ya Bapak, kalau kiranya kehendakmu demikian, agar berjalan semuanya sesuai kehendakmu. Berjalanlah semua sesuai kehendakmu, kata Yesus nih.
Tuhan dalam perjanjian lama seharusnya sama dengan Tuhan perjanjian baru. Seharusnya sama kan? Tidak boleh beda kan? Masa ada Tuhan senior, Tuhan junior? Kan nggak ada kan? Nah, di dalam perjanjian lama dikatakan doa orang soleh tidak pernah ditolak. Doa orang soleh tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Yesus orang soleh bukan? Orang soleh kan? Iya, Dia orang terbaik kan? Iya. Herannya ketika Yesus dikatakan sebagai firman Tuhan dan bagian dari Tuhan, dia teriak, Bang. Ya Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Katanya dia bagian dari aku. Kok dia meninggalkan aku? Gimana ceritanya? Katanya Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Katanya, pakai ayat Yohanes nih, daging itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, kata Yohanes. Tapi kok bisa Yesus mengatakan, ilahi ilahi lima taroktani, Eloi Eloi lama sabachthani, ya Tuhanku kenapa engkau meninggalkan aku? Dari kemarin kemana? Katanya dari kemarin kamu sudah firman Tuhan, katanya dari kemarin kamu bagian dari Tuhan, katanya dari kemarin kamu satu hakikat sama Tuhan, katanya kamu dari kemarin itu ketika melakukan mujizat itu bagian Tuhan dari diri kamu. Lo kok bilang aku kan, engkau kok meninggalkan aku? Seolah-olah ada sesuatu yang terlepas antara keduanya, padahal dari kemarin tidak pernah terlepas. Percaya kalau itu yang disalib Yesus? Gak percaya, Bang. Wan Tuhan sendiri sudah mengatakan orang soleh doanya tidak akan ditolak, dan Yesus adalah orang yang paling soleh saat itu. Tidak ada yang lebih soleh daripada Yesus ketika itu. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Yesus ketika itu. Dialah sang pengajar. Kok malah berteriak, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau saya tukang mabuk, tukang pezina, naudzubillah, mengatakan seperti itu, maklum Mas. Ya Allah, kenapa engkau meninggalkan saya? Ya Allah, saya memang banyak dosa, tapi ampuni. Masuk akal. Ini yang ngomong Nabi, Bang. Yang dari kemarin dikira firman Tuhan yang telah menjadi daging, itu adalah bagian dari Tuhan katanya. Kok ditinggalkan? Dibantah oleh lisan Yesus. Pemahaman teman-teman Kristen semuanya itu. Seperti itu. Makanya Al-Quran santai. Kamu lo gak yakin kalau sedang membunuh Yesus? Akhirnya muncul Injil Basilides, muncul Injil Barnaba, muncul perbedaan jam penyalipan Yesus. Yohanes mengatakan jam 9 telah selesai, Markus mengatakan jam 12 masih sidang. Bayangkan, dahsyat Al-Quran itu mengatakan sesimpel itu. Dahsyat, Bang. Terjadi nggak? Terjadi, saudara. Terjadi. Tapi yang menurunkan jasad itu Yusuf Arimatia ya, Pak Ustadz ya, kalau aku nggak salah ya kan? Gimana? Yang menurunkan jasad waktu Yesus disalib kan Yusuf Arimatia kan? Artinya pernah ada percakapan nih Pak Ustadz dengan Yusuf Arimatia waktu Tuhan Yesus sebelum disalib kan? Nah, itu gimana kalau tanggapan Pak Ustadz? Meskipun memang ya, ada perkataan kita nanya sekarang, yang menulis cerita itu siapa dan dapat dari mana? Ya. Konsep Al-Quran, kitab suci itu harus diketahui siapa penulisnya, dia dapat kabarnya dari mana, dan yang mengabarkan harus orang terpelajar, orang jujur, orang cerdasnya di atas rata-rata, orang bukan pelaku dosa. Kalau dia, Lukas misalnya, Lukas nih bilang, katanya Yesus adalah anak Yusuf, Yusuf anak Eli. Saya nanya, kata siapa? Sebutkan satu saja orang namanya. Kata siapa? Gak ada nih, gak ada, fiktif nih. Hanya kata-katanya. Ya bukan ayat suci, itu namanya Quran itu, Quran. Menurut News TV, Rocky Gerung begini. Menurut News TV, misalnya. Apa bedanya sama kabar berita burung? Kalau Al-Quran mengatakan atau hadis mengatakan Rasulullah mendapatkan ayat pertama adalah surah Al-Alaq. Kata siapa? Kata Sayyidah Aisyah, langsung istrinya. Sayyidah Aisyah mengabarkan kepada siapa? Kepada muridnya sampai kepada Imam Bukhari yang kita baca saat ini di tahun 2026. Jelas gak fiktif orangnya. Gak fiktif. Sampai cari hadis 1000 hadis sahih. 1000 hadis sahih.
tanyakan kepada kami yang belajar sanad keilmuan hadis, ini taunya dari mana nih? Kok bisa Rasulullah begini? Saya sebutkan dari 1 sampai kepada Rasulullah SAW. Kita bisa. Misalnya Lukas bilang, katanya dia anak Yusuf. Saya bilang, kata siapa? Coba sebutkan satu saja. Siapa namanya? Bingung, saudara. Bingung. Ini agama kok katanya. Agama kok katanya. Kitab suci lagi. Bayangkan. Kalau kitab suci aja pakai level A katanya, gimana umatnya, kan begitu. Gitu. Jadi Baik. di awal saya itu selalu mengatakan tidak ada agama yang memposisikan akal paling profesional kecuali hanya Islam. Kecuali hanya Islam. Baik, luar biasa. Ya. Ya justru begini Pak Ustadz tanggapan saya. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya, luar biasa detail ini Pak Ustadz, sampai terpaku mendengarnya. Bukan terpaku di Kaisali Pak Ustadz ya. Terpaku terdiam saya. Maksudnya menyimak saya, menyimak sangat dalam gitu Pak Ustadz. Artinya dengan niat pengen tahu, belajar tanggapan dari Pak Ustadz bagaimana. Jadi kalau Pak Ustadz katakan Islam itu menggunakan akal tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, itu saya juga pengen belajar nih dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya tanpa campur tangan siapapun. Kan wajar kalau saya banyak pengen tahu kan Pak Ustadz, wajar bener nggak Pak Ustadz? Wajar. Wajar. Nah jadi makanya mungkin kedepannya Pak Ustadz saya akan gali lagi, akan kaji lagi apakah sudah benar ini yang saya pahami saat ini dan saya yakini saat ini, apakah sudah benar, apakah ada lagi nih penutup yang lebih baik seperti yang disampaikan Pak Ustadz adalah Islam begitu. Begitu Pak Ustadz. Membuktikan Tuhan saja Bang ya, membuktikan Tuhan siapa yang benar, kan semua Tuhan mengaku kan kalau Tuhan inilah yang menciptakan seluruh dunia, kan sama-sama ngaku nih. Kata teman-teman Kristen yang menciptakan langit bumi Allah, Yesus, kata kita Allah ya, kata yang lain ini dan itu, semuanya kan mengaku bahwa Tuhannya inilah yang menciptakan ini ya. Pengakuan siapa yang paling benar itu bisa kita membuktikan cukup dengan logika saja, cukup. Misalnya saya nemu dompet di pinggir jalan, ada 2 orang yang ngaku nih, satu bilang ini dompet saya, satu bilang ini dompet saya. Kamu percaya sama yang mana? Pasti yang bisa menyebutkan isi dompetnya, betul? Betul. Ada orang ngaku nih, ada orang 4 nih. Coba sebutin isi dompetnya, uangnya berapa, KTP-nya atas nama siapa. Siapa yang paling detail menyebutkan, ya berarti benar, punya dia. Nah, semua Tuhan mengaku langit dan bumi ciptaannya. Tapi saya pengen tahu, kitab suci mana yang menerangkan tentang ciptaannya secara detail selain Al-Quran? Tidak ada. Makanya di barat sampai sekarang temanya Al-Quran dan sains. Tidak pernah ada Taurat dan sains, tidak pernah ada perjanjian baru dan sains, tidak pernah ada Weda dan sains. Selalu temanya Al-Quran dan sains. Siapa yang paling tahu ciptaannya, dialah penciptanya. Siapa yang paling tahu milik dompetnya, dialah sang pemiliknya. Al-Quran, dari manusia menjadi mudghah, dari manusia menjadi cairan, sampai menjadi daging, sampai ada tulangnya, sampai bentuk manusia, ada penciptaan langit dan bumi, ada. Bahkan kata Allah, bi ghairi amadin kama tarawnaha, aku menciptakan langit sebagaimana yang kalian lihat, tanpa ada tiang tapi tetap tegak di atas. Bible bilang tiang ada langit, bayangkan. Langit yang bergoyang-goyang, kata Bible. Langit dengan tiangnya yang bergoyang-goyang. Allah jelas saja, bi ghairi amadin kama tarawnaha, aku menciptakan langit seperti yang kamu lihat, tetap ada di atas tanpa tiang satupun. Jelas. Makanya yang dibahas oleh para ahli sains selalu Al-Quran, tidak pernah membahas yang lain. The Bible and Science nggak ada. Perjanjian Lama dan Sains, Yohanes dan Sains, apalagi. Tapi selalu Al-Quran dan Sains. Kalau kita contohkan dompet tadi, siapa yang bisa menyebutkan isi dompet, maka dialah sang pemiliknya. Maka saya mengatakan, siapa yang paling paham tentang ciptaannya, dialah sang penciptanya. Begitu. Semudah itu sebenarnya. Baik Pak Ustadz.
Maksudnya gini Pak Ustadz, betul kata Pak Ustadz, siapa yang paling memahami kalau dengan contoh Pak Ustadz tadi mengenai dompet, betul. Nah, maksud saya gini Pak Ustadz, dengan informasi atau ilmu yang Pak Ustadz berikan malam ini kan itu jadi bahan saya juga untuk makin belajar kan Pak Ustadz. Apakah benar nih kata Pak Ustadz Mus MKT seperti ini, nah, Pak Ustadz Yusuf PI seperti ini, Bang Loding seperti ini. Nah, itu kan perlu saya pelajari untuk benar-benar saya pahami begitu kan Pak Ustadz, supaya kan fondasinya benar-benar kuat nih. Nah, ya benar nggak Pak Ustadz? Nah, jadi kalau memang sudah fix nanti, oh ternyata benar nih. Oh, ternyata setelah saya pelajari dan saya cari tahu sendiri, oh ternyata benar nih. Nah, itu kan lebih gimana ya, menjadi pengalaman pribadi gitu maksudnya Pak Ustadz, lebih kokoh maksudnya kan. Nah, jadi kalau seandainya ke depan itu fight, oh tidak mungkin tergoyahkan Pak Ustadz. Nah, beda halnya kalau saya itu cuman apa ya, mendengar ini mudah terombang-ambing gitu Pak Ustadz, kan itu kurang pas menurut saya Pak Ustadz. Nah, jadi terima kasih Pak Ustadz untuk penyampaiannya. Memang banyak hal yang masih perlu saya pelajari mengenai keyakinan saya yang saya yakini saat ini, dan juga hal-hal yang diberikan, hal-hal baru lah yang diberikan oleh Pak Ustadz, perbandingan yang memang secara logis sulit untuk dibantah gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih kepada Mas Loding dan Ustadz Yusuf PI, karena tanpa mereka ini kewajiban untuk membantah syubhat-syubhat lewat TikTok itu tidak terpenuhi. Jadi teman-teman, berdakwah menjawab tuduhan orang-orang yang menghina Islam itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Sama seperti kita mensolati mayit. Kalau sudah ada satu yang mensolati, maka gugur dosanya yang lain. Nah, berdiskusi dan menjawab fitnah-fitnah orang kafir ini hukumnya fardu kifayah, harus ada. Saya tidak bisa istiqomah seperti teman-teman yang lain, saya tidak bisa, karena saya di rumah ada pesantren, harus ada santri juga, saya punya kewajiban ngajar juga. Jadi saya bersyukur ada teman-teman seperti Mas Pesloding, ada Ustadz Yusuf, ini saya bersyukur karena menggugurkan kewajiban saya untuk menjawab mereka. Ya, kadang-kadang saja saya main ke sini, kadang-kadang hanya ingin saling menyapa dan saling support, meskipun saya tidak selalu hadir. Yang penting doanya selalu hadir agar teman-teman Islam terus ya'lu wa la yu'la alaih li'i'la'i kalimatillah. Tujuannya mengagungkan agama Allah. Karena kalau kita hidup di zaman Nabi, belum tentu kita ikut perang. Kalau kita hidup di zaman Musa, belum tentu mau berjuang. Maka dengan fasilitas yang ada sekarang, gunakan sebaik-baiknya. Kalau bukan kita yang mengisi, maka TikTok akan dikuasai oleh mereka yang selalu menghujat Islam. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Major, selamat malam. Selamat malam Ustadz Yusuf, Ustadz Wafi. Ya, gimana? Tadi menarik juga tadi katanya. Saya kecilkan dulu, Ustaz. Saya kecilkan dulu sambil ngerokok ya. Ya, baik. Bang Loding, ada pasienmu, Bang. Coba. Enggak, Sainsnya gimana coba? Major ini santrinya Mas Loding, Major ini santrinya ini. Ya makanya, ada pasienmu tuh, Bang. Coba mana berani dia main keren, nggak bisa. Nanti sama saya Bang Ustadz Yusuf aja. Nggak mampu dia di malam ini aku nggak debat. Malam ini Ustadz Wafi sama Bang Loding. Bang Loding bisa, Ucup, nggak bisa. Kenapa kamu takut kali sama Bang Loding? Kenapa? Di komandan aku datangin aja, mana mau pasukannya langsung main report. Oh, Dia nggak mau, dia diskusi sama saya. Tahu dia bakal mencret. aduh. Kalau nggak bukan sama Bang Loding, sama siapa lagi kau? Ya kita dua lah, Ustaz Yusuf. Ogah sama lu. Tadi katanya ada sains gitu. Ya. Kalau memang apa yang dilakukan oleh sang pencipta itu bisa dijangkau oleh pikiran manusia, berarti itu bukan maha kuasa dong.
sains gitu. Bisa, Terus oke. berarti kalau kita mau memahami Tuhan ini, berarti kita harus memahami Tuhan ini harus pakai logika. Kalau memang sains bisa menentukan caranya Tuhan menciptakan manusia itu bagaimana, coba. Sains apa yang Jor. Open cam dulu lah kau nih. Ya Bang Kalau Major, kalau enggak ku tendang kau. Bang Major, maksudnya ya kondusif aja Bang Major, maaf Bang Major ya. Iya, dia begini Bang Adrian, dia suka ngamuk-ngamuk di setiap komal. Dia suka ngamuk-ngamuk sekali. framing Memang kalau begitu orangnya. Kau memang kau standar kualitas memang kau tahu, jadi makanya kau nggak mau naikin saya di komalmu. Jadi kau cari oten-otennya oten-otennya itu komalmu. Nanti Coba Bang Adrian. Dengar, Bang Adrian. Bagaimana saya bisa mau diskusi sama dia? Dia mengatakan di Kristen itu ada dua Tuhan. Tuhan Maha Pencipta sama Tuhan Juru Selamat. Baik. Coba bagaimana itu? Oke, kita gali dulu pemahamannya Ustaz Ucup. Oke. Menurut Ustaz Ucup, apa yang Anda pahami dengan kata Tuhan Ustaz Ucup? Silakan. Saya nggak debat malam ini, nggak ada tanya jawab soal saya. Angkat tangan. Jadi ya siapa lagi mau ditanya? Anda sekelas Ustaz masa nggak bisa ditanya? Saya sama Bang Loding lah. Nanti dibilang Masuk keroyokan. angin dia. Nanti Tuhan pencipta di mana datanya tidak ada. Pasti bilang Tuhan itu pencipta. Kalau memang ada Al-Quran mengatakan Tuhan pencipta, surah berapa ke berapa, malam ini saya pindah agama, ayo. Kalau ada kata Tuhan dalam Al-Quran, katakan Tuhan pencipta, ayo. Coba tantangannya. Tuhan ya. Nah, pusing kan? Itu yang saya takutkan, udah mulai dia, udah mulai putih rambutnya, kan udah. Jadi cara kita Beginilah dia, Bang Adrian. Soalnya ya memang pusing, makanya kau nggak mau nekan saya di komalmu. Pusing, bakal pusing kau ngadapin saya. Kata Tuhan itu kita harus seragamkan dulu pemahaman kita kalau kita mau bahas kata Tuhan. Tuhan menurut dalam keimanan Kristen itu merujuk pada Adonai, Kurios, tunjungan. Ya, kalian selalu membawakan di Matius 11 ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu siapa? Ya Allah itu sendiri sang sumber. Allah itulah sang sembahan. Allah itu dari bahasa Semitik. Tuhan langit dan bumi. Berarti pemilik atau penguasa langit dan bumi. terus Yesus Tuhan di mana? Tuhan di mana? Ini kita penguasa. Kan diberi Berarti ada dua Tuhan. Dulu. Di Matius 28 ayat 19. Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau dia sudah diberi kuasa, siapa yang memberi? Kuasa? Ya, siapa yang memberi? Allah Bapa sang sumber yang roh. Yang menerima siapa? Yesus, manusianya Yesus. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Sama-sama Tuhan. Nah, sama-sama Tuhan. Iya. Silakan, Adrian. Masih mau? Sama-sama penguasa, iya. Sama-sama Tuhan. Sekarang ini, Sama. Dengarkan dulu. Antara kepala negara dan Pak Prabowo, siapa di situ pemimpin? Siapa presiden? Kepala negara dan Pak Prabowo, siapa presiden? Pusing kan? Kepala negara sama Pak Prabowo itu kan sama. Sama-sama presiden. Berarti Yesus sama Bapak, berarti Yesus sama Allah, Yesus sama Elohim sama. Prabowo itu sudah diembankan jabatan presiden, sudah dilantik menjadi. Iya, berarti Yesus, presiden. iya berarti Yesus sama Elohim sama. Elohim itu apa? Apa itu Elohim? Itu merujuk pada kata Allah, sang Ya sembah. Allah, ilaha illallah. Elohim itu Eloah, Oke, Elohim. berarti Yesus sama, berarti Yesus sama Bapa sama apa beda? Bapak beda dengan Yesus. Bapak itu roh. Ya Yesus itu sudah, oke. manusia. Antara Yesus sama Bapa siapa? Oke, antara Yesus sama Bapa siapa yang Tuhan? Sama-sama Tuhan. Nah, Oke. Dengar, antara kepala negara dan Pak Prabowo siapa presiden? bagaimana? Dengar. Adrian. Antara kepala Iya, negara sabar, dan Pak sabar. Prabowo siapa presiden? Jawab dulu. Iya, sabar. Tahan dulu. Nah, inilah Adrian. Seperti Ini itu, kalau sebenarnya ini kan dari karena kata pencerahan Tuhan itu sabar. selamat, ya, Iya, kita sabar. bersyukur. Iya, sabar. Inilah Adrian. Dari sabar gantian Major. Inilah dari tadi Ustadz Wafi memberikan pencerahan kepadamu, langsung Allah membuktikan. Ini Allah mendatangkan Major ini supaya mau Adrian buktikan bahwa jangan lama-lama lagi di Oten. Nanti jadi seperti Major. Dua-dua.
Tuhan. Kamu mau dibilang Tuhan dua? Ini bukti. Oke. Coba. Iya, iya. Coba Adrian, coba sabar Major. Coba sabar Major, sabar Adrian dulu. Kau itu ilmumu itu kau main-main adu domba. Iya. Kau itu main-main ini. Sengaja kau ngomong kau lagan. Kau bawa kau ini. Itu ilmumu. Siapa suruh jadi domba? Makanya kita adu kan. Coba jangan jadi domba. Ya, kita dua diskusi, ayo. Kita dua diskusi. Iya, gini Iya. Pak. Oke, Silakan sekarang coba. gini. Coba Oke, Adrian sekarang jadi bisa- saksi ya. Adrian jadi saksi ya. Adrian penengah ya. Adrian penengah. Silakan. Baik, Silakan. Oke, di Coba saat kau bagaimana mengatakan- tanggapan kamu? Baik, Oke. tenang. Di saat kau mengatakan Allah itu Esa, apanya Allah yang Esa? Silakan. Ya gini Bang Major, sebelum Bang Loding jawab, ini minta maaf sama Bang Major. Nah, maksudnya gini, supaya Iya, diskusi- ingatkan dia bang. supaya diskusi enak, ya kan saya kan lebih mudah nih. Nah, mungkin siap. Pak Ini kau Major jadi yang- nasihatin orang kau dulu ngadapin mereka, bisa nggak kau? Aduh, Jordi. Suruh Kau ya harus dia. menasihati, kau ngadapin mereka, ngomong kau cakap melulu, kau. Major. Ya maksudnya gini Pak Major. Kau satu mau butuh nasihatmu, kau mampu nggak ngadapin mereka? Mampu aja kok, aman-aman aja Pak Major. Ya aman-aman kalau kau dikadalin kau kan? Coba Jangan kau tengok ngomong- si Loding, mampu nggak dia? Di saat dikatakan Allah itu Esa, apanya Allah yang Esa? Gabling. Ya Apanya yang Esa? maksudnya cara Pak Major. Keberadaannya Maksudnya cara namanya- dialog Pak Major itu jangan. atau apanya? Udah gelisah dia, udah. Nggak sanggup Gelisah Pak. dia. Gelisah dia. Jadi begini orangnya. Gitu. Maksudnya Kan? kondusif lah Pak Major, kondusif. Mohon maaf Pak Major. Dia kalau bertanya tentang Islam dia pakai logika. Begitu ditanya agamanya langsung logila. Pura-pura gila dia langsung. Oh jadi begini. Ya memang iya kan, kau mengatakan orang berakal, orang berpikir harus dengan akal. Ya dengan akal, makanya kunci dengan akal. Masuk akal gak kau menjawabnya nanti kan itu. Kalau memang kau mengatakan kau orang berakal, buktikan dengan berakal. Kalau dikatakan Esa, apanya yang Esa yang kita tuhankan? Udah. Jangan Gimana? dipaksakan itu. Gimana mungkin? Nanti aduh ya ampun. Oh mungkin sudah gayanya gitu Bang Loding, mungkin nggak bisa lah Bang Loding dengan sabar menjawab. Iya, dia memang gayanya memang Ini begitu. ngapain kau Ya. pakai kangkung-kangkung Memang genjer gayanya kau? memang Udah. begitu. Kau dulu di bawah. Coba, iya sabar dulu Major. Iya gantian dulu, sabar dulu Major. Coba ini Adrian ya, kita pakai akal sehat karena Major tadi bilang pakai akal sehat. Adrian punya Bible di situ, Adrian ada kan Bible kan? Ada Bang di kamar Bang. Oke, coba Adrian baca Matius 11:25. Ini jangan kita ikut Bapak Pendeta, jangan kita ikut Major. Kita ikut Yesus saja. Karena Kristen adalah pengikut Kristus kan? Coba baca Matius 11:25. Apa bunyinya Adrian? Sebentar, saya ambil dulu Bang ya. Bentar Bang. Oke, siap. Kalau siap. ikut Nah Major, ini sesat lah. Major. Iya, sesat kalau ikut Major. Enggak, kau itu kau Ditanya tarik- pula apanya Allah yang Esa. Cari saja di Google, sudah ada di Google. Emang itu trikmu. Kau cari Kristen, nanti kau laga-laga Kristen. Aku udah paham siapa pelaku di. Sudah. Kau ini kenapa marah-marah? Banyak jemaatmu yang hilang. Santai dulu, nanti kita bagi hasil di belakang. Ya. Apalagi? Kalau tuh sekarang udah pingsan Pak Lobo, sampai mau banting handphone, udah sanggup lagi. Banting di handphone katanya, udah sanggup lagi. Oke, sudah Bang Adrian, lihat Bang Adrian. Ya. Coba Bang Adrian baca Matius 11:25. Bentar Bang ya. Sabar Pak Major, sabar ya. Saya kan mungkin Itu pengetahuannya di bawah Pak dinasihati Major. oleh jemaat. Mohon maaf Pak Major. Iya, betul. Matius Bang. Iya, Matius 11:25. 5 tahun kemudian, Oke Bang. itu aja gak hafal. Kok Sabar, gimana kan dia kau lagi cari. formal? Ya sebentar Pak Major. Setelah saya Matius 25 ya. 11:25. Gak hafal Iya. kau itu. Pada waktu Aku bersyukur itu. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa di situ pencipta? Itu mau dibawa Ya, Lodi. sabar. Iya, iya. Sabar. Coba Bentar, baca, Pak coba Major ya. baca Adrian. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Nah, ini terjemahan yang baru nih, Bang Uding Alkitab ini ya. Pada Oh, waktu terjemahan itu, baru dia Bang nah, Major.
pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di situ Yesus mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi Yesus yang mengatakan, betul Adrian? Betul-betul Bang. Ya, Yesus mengatakan siapa Tuhan langit dan bumi? Bapak. Bapa. Kalau Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, berarti Yesus Tuhan di mana? Belum Tuhan Bang. Belum Tuhan, maju. Belum Tuhan. Makan rumput berapa banyak buat tadi. Ya gini. Pasti Yesus bukan Tuhan. Enggak, Belum gini, Pak dilantik Major. mungkin itu loh. Belum dilantik Enggak. itu Bang Loding. Gini Pak Makanya Ustadz. kau kalau sudah ada ilmu, mending kau Pak turun Yusuf. di bawah dulu, kau bani taping. Kau congor doang kali itu. Orang lagi Enggak. belajar. Dia lagi belajar loh. Enggak. Tuhan itu apa? Dia lagi belajar apa kesian. pemahaman dengan kata Tuhan? Iya sabar dulu Pak Major ya. Ini kan aku punya alasan nih, kan pernah aku bilang sama Bang Luding. Kan? Iya, betul. Pernah Iya, aku sampaikan sama Bang Luding. Mungkin Pak Yusuf juga belum tahu nih. Ya gini sih Doli, caranya gini, Kristen sama Kristen dilaga karena ada Kristen botol dinaikkan dia. Dilaga sama itu caranya kalau saya laku nggak bisa dia. Biarkan dia dulu, kesian dia, biarkan. Silakan abangku, silakan. Iya, maksudnya gini Pak Major. Nah, terserah Pak Major mau anggap benar atau salah, kan juga saya juga yang tanggung ya kan. Cuman kan di sini kan kita mau diskusi Pak Major. Nah, kalaupun saya salah nanti kan bisa Pak Major kasih tahu, bukan begitu. Naik, koinmu udah naik itu koinmu udah naik, udah nambah koinmu. Nah, dia fokus di koin. Dia fokus di koin, Nah, Bang. itu udah naik 2 itu tambah Susah dari Major. 2. Nah, sebentar Pak Major ya. Nah, pernah aku sampaikan sama Bang Loding juga ini supaya Pak Yusuf. Kau nggak usah dulu, kasih dulu saya diskusi sama mereka. Kau dibawa dulu, kau nonton dulu, nyimak dulu kau. Iya, bentar Pak Major Kau jangan supaya. jangan langsung mengkonggong kau. Apa yang mau diskusi? Enggak, Apa yang gini, ngomong kau bantah kau. Ya wajar lah Pak Major kalau orang mau diskusi dengan Pak Kurang Major aja. sehat kau, makan obat, minum obatmu. Iya. Oke. Siap salah Pak Major, ampun. Nah gitu, aku Kristen. Kau Kristen nggak? Iya, saya Kristen. Pak Ah Major. Kristen. Biarkan dulu saya dengan mereka kan itu. Iya, sebentar Pak Major ya. Supaya Kalau memang nanti ada yang kurang pas di hati nanti, udah nanti kau jumpa saja saya nanti. Kita iya, diskusi. sebentar. Aku selesaikan dulu habis ini aku turun Pak Major ya, supaya dianggap aku nggak salah dianggap sesat gitu loh maksudnya. Maksudnya gini, betul apa yang Tidak, kalau di sini Adrian, di sini kamu metode belajar. Cuma Major ini memang dia begitu, makanya dia diusir dari gereja kan? Dia ini diusir dari gereja. ya, Apa lah saya Iya. bisa dari gereja? Kau framing aja. Asal udah nggak mampu kalau di semuanya kau kata-katain framing kemana-mana. Diusir. Kapan lah saya pernah diusir di gereja? Makanya makin pusing aku ngeliat kalian. Iya. Coba begini jangan Major, dinaikkan, Bang Major. jangan dinaikkan. Karena kenapa kalian udah mulai mumet kalian ngadapin saya udah. Iya, Oke, Bang dengar. Loding. Oke. Bang Oke, Major Bang dengar Loding. dulu. Silakan Bang Adrian. Coba Bang Adrian tanggapi ayat tadi, bagaimana pemahaman Bang Adrian. Bang Adrian Iya. mengatakan tadi bahwa dia belum jadi Tuhan, benar tidak? Mulai udah men. Iya. Nah, sabar Bang Major. Iya, Nah, iyalah. sejak kapan Iya. Yesus jadi Tuhan, Bang Adrian? Ya, jadi gini. Pemahaman saya seperti ini Pak Major ya. Pak Major mana? Pelanggaran Iya. semajornya. Pelanggaran, Pelanggaran. itu. Dia merokok. Dia merokok. Ya. Oh, Silakan Adrian, silakan. ya. Kan kemarin pernah saya sampaikan sama Bang Loding bahwa selama pemahaman saya, Yesus yang tercatat di dalam perjanjian baru dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu benar dia adalah utusan. Nah, kenapa menuhankan Yesus kata Bang Loding? Nah, iya karena dia itu mati, bangkit, dan ke surga saya bilang. Nah, itu kan ada alasan-alasan lagi. Cuman Bang Loding kan bilang kemarin apakah orang mati selamat dari kematian kemarinnya Bang Loding sempat singgung ya. Nah, cuman ya saya tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan. Cuman kalau kita bahas dalam perjalanan
kehidupan Tuhan Yesus, tidak mungkin ditemukan Yesus itu Tuhan dalam catatannya. Itu yang sebenarnya mau aku sampaikan sama Bang Oding dan juga Pak Major tadi, karena Pak Major ini nggak sabar kan. Nah, mungkin pemahaman dia beda, yang lebih berilmu. Kalau aku kan ya masih cetek lagi tuh Bang Oding. Nah, ini maksudnya kan kita berbeda itu kan wajar kan Bang Oding, wajar gak sih? Nah, wajar karena ya apalagi kita beda keyakinan. Cuman karena kita ini semangatnya ingin tahu, mencari yang mana paling benar dan paling sempurna, ya perlu ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan kita nggak tahu yang mana yang paling murni. Itu betul nggak Bang Odin? Nah, kalau tidak ada yang namun harus kamu begini, namun harus kamu tahu keimanan kamu itu berlandaskan apa, begitu. Apakah keimanan kamu itu berlandaskan pemahamanmu sendiri, atau keimanan kamu itu berlandaskan Bible, atau berlandaskan bapak-bapak gereja? Kalau kamu mengatakan bahwa keimanan kamu berlandaskan Bible, tadi sendiri kan kamu bilang dalam perjalanan Yesus tidak ada dia Tuhan, tetapi keimanan saya mengimani bahwa dia adalah Tuhan. Berarti keimanan kamu ini sangat bertentangan dengan kitab yang kamu pegang. Kita kan, kamu beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya punya kitab suci Al-Quranul Karim, kamu punya kitab suci yaitu Bible. Guna apa kita punya kitab suci? Agar ketika dengan kitab suci inilah kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Dengan kitab suci inilah kita tahu apa larangan Tuhan kita, apa ajaran Tuhan kita. Tugas kita manusia ini mencari tahu apa larangan Tuhan kita, kita tinggalkan, dan apa perintah Tuhan kita, kita laksanakan. Nah, sementara di dalam Bible kalian itu, contoh ini ya, contoh. Saya kasih analogi sama kamu ulang. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis ini adalah korek, tetapi datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah rokok, berarti ini pendeta miring apa lurus? Stres itu pendeta. Ya, karena berbeda penyampaian berarti miring Bang. Pendeta miring, berbeda penyampaian. Oke. Coba kamu baca di situ, Kisah Para Rasul 3:13. Coba kamu baca di Kisah Para Rasul 3:13. Coba saya sapa dulu nih. Rafael, selamat malam. Rafael, selamat malam. Kisah Para Rasul 3:13. Rafael, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Islam Ustadz. Oke, yang Islam udah ada 3 nih, Bang. Kita cari yang Kristen dulu ya. Oke? Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. Ya, Bang, Coba Kisah Para Rasul 3:13, coba kamu baca. Ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus memutuskan untuk melepaskan dia. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Nah, kalau di dalam Bible Anda sudah tertulis bahwa Yesus adalah hamba, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Berarti pendeta lurus apa miring? Miring, Bang. Miring. Sebagaimana miring tadi itu korek. Kan? Sebagaimana tadi di kitab suci sudah tertulis ini adalah korek. Datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah remote. Padahal tertulisnya korek. Nah, di dalam Bible Anda itu ada 10 ayat menjelaskan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Coba, Kisah Para Rasul 4:27, Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13, Yesus hamba Tuhan. Matius 11:25, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 15:15, Yesus mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 12:49, Yesus diperintah oleh Tuhan. Yohanes 5:37, Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42, Yesus utusan Tuhan. 10 dalil mengatakan bahwa Yesus utusan Tuhan, Yesus hamba Tuhan,
Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Datang seorang pendeta menjelaskan kepada kamu bahwa Yesus adalah Tuhan. Coba. Bagaimana bisa seperti itu? Sementara itu kitab yang kalian imani. Makanya kenapa kalian tidak tahu bahwa kalian itu mutar-mutar. Contohnya begini ya. Coba kamu buka 1 Timotius 6 nomor 16. Nah, di sini kita metode belajar kan. Coba 1 Timotius 6 nomor 16. Sebentar bang. Offset selamat malam. Malam. Islam atau Kristen, Bang? Kristen. Open cam lah kalau boleh ya. Kalau mau ikut diskusi wajib on cam. Bentar. Banyak nih, banyak Bang. Udah ada 2 Kristennya, Bang Loding. Enak nih. Siap-siap aja, pasiennya banyak nih malam ini nih. Ya, pasien selanjutnya. Coba silakan Bang Adrian. 1 Timotius 6 nomor 16. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri, yang tidak pernah dilihat dan tidak dapat dilihat oleh seorang pun. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, itulah Tuhan yang sebenarnya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Dia, dan manusia pun tidak bisa melihat Dia. Itulah Tuhan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Bang. Bagaimana cara kita bisa melihat Tuhan yang tidak terlihat dan tidak dapat terhampiri? Apakah Tuhan datang sendiri ke dunia atau Dia mengutus utusannya datang ke dunia? Nah, ternyata jawabannya itu ada di dalam Yohanes 1:18. Di dalam Yohanes 1:18 itu dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa, melainkan Anak yang tunggal yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Jadi maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu mau mengatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37. Coba kamu baca Yohanes 5:37. Yohanes 5:37 bang ya. Habis ini mungkin dong offset ya, mau apa? 37. Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Sebab kamu tidak itu percaya kepada Dia yang tadi. sudah jelas kan? Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Coba. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Apakah menjadi Tuhan? Bukan. Tetapi Yesus diutus ke dunia ini untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bani Israel. Makanya ada ayat yang berbunyi, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu. Simpelnya, makanya kami orang Islam itu Bang, kami orang Islam itu tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diturunkan di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya Yesus itu adalah juru selamat bagi Bani Israel. Begitu. Kalau kan Anda bukan Bani Israel, Anda disinggung nanti. Coba pertanyaannya simpel. Abang Adrian ini orang Israel atau bukan? Bukan. Bukan. Terus Bukan. bagaimana tanggapan Bang Adrian di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23? Coba. Yang Kisah Para Rasul 13:23. Oke, sesuai dengan yang telah dijanjikannya,
Dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, bagi orang Israel yaitu Yesus. Adrian orang Israel atau bukan? Bukan, Bang. Bukan. Kalau Adrian bukan orang Israel tetapi mengaku juru selamat adalah Yesus, nanti dibilang iblis di dalam Wahyu 3 nomor 9. Bahkan di dalam Yohanes 17 nomor 9 itu, Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Coba. Mereka Tapi itu kan- siapa? Murid-muridnya Yesus. Berarti Kristen yang di Indonesia ini jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Coba. Iya. Nah. tapi gini Bang Loding. Ya, silakan. Tapi gini Bang Loding, meskipun aku ini bukan orang Israel kan, tapi kan ada perintah Tuhan Yesus itu kan untuk menjadi semua bangsa muridnya gitu Bang. Mungkin melalui kitab yang Itu dicetak ayat inilah. palsu, Bang. Ayat palsu Waduh. itu. Waduh, berat ini, Bang. Iya, Matius 28 nomor 19 ayat itu hanya berakhir sampai di nomor 15 saja. Kami orang Islam itu kalau berbicara itu Bang, itu kami orang Islam tidak suka berbicara bukti, tetapi bukti yang berbicara Bang. Makanya di dalam Al-Quran itu kami dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Saya buktikan sama abang ya. Coba buka Matius 28 nomor 19. Iya, gimana tuh Bang? Coba abang buka di situ. Yang abang bilang tadi, pergilah ke seluruh bangsa muridku, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar tidak? Iya Bang. Gimana? Oke, ini kutunjukkan sama Mbak. Ya, ini. Ini Bang ya. Nih. Ini abang baca sini. Ini sarapan pagi Biblika ya. Bukan sarapan Al-Quran, bukan. Sarapan pagi Biblika. Ya. Betul? Sarapan Baik. pagi Biblika. Jadi data orang Kristen nih. Abang baca di sini. Nih. Di sini sudah jelas, saya besarkan dulu ya. Nih. 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 Para teolog barat yang objektif sepakat mengaku bahwa Matius 28 nomor 19 adalah apa nih? Palsu. Karena Injil Palsu Matius karena Injil Matius pasal 28 seharusnya berakhir sampai dengan ayat 15. 15. Jadi palsu. Itu kepalsuan karena begini, Bang. Kenapa dikatakan itu palsu? Ya. Nah, ketika Yesus oke. Sabar Bang ya. Iya. Nah, itu salapan Biblika pagi. Kenapa dikatakan palsu? Coba abang perhatikan ini ya. Ini. Banyak Kristen yang antri di bawah itu, panas itu Bang Lodi. Gak saya naikin, biar kita fokus ke Bang Andrian dulu ya kawan-kawan ya. Ya. Coba Sabar dulu, abang Bang. baca ini. Coba abang baca Matius 10 nomor 5. Berapa Bang? Matius 10 nomor 5. Matius 10 ayat 5. Oke Bang. Saya baca Bang ya. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, itu Ya. kalau betul Matius 28 nomor 19 itu mengatakan pergilah ke seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti ayat itu pemahaman Bang Adrian ini Yesus mau mengatakan bahwa pergilah ke seluruh bangsa kan? Ya, Benar Bang. tidak?
Betul. Nah, kalau abang mengatakan bahwa Yesus perintahkan kepada seluruh bangsa, berarti ayat Matius 10 nomor 5 ini bagaimana? Yesus sudah menekankan di sini, ke-12 murid diutus Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke bangsa yang lain. Kenapa dia berpesan jangan menyimpang dari bangsa yang lain? Nah, jadi pemahaman, jadi pemahaman, pergilah ke seluruh bangsa muridku. Jadi murid-muridnya punya bangsa saja. Pergilah ke seluruh bangsa muridku. Kan? Dan baptislah mereka. Bangsa murid Yesus dari mana? Bani Israel semua. Begitu. Tapi Paham kan kalau- sampai di sini? Coba. Paham, Gimana? paham. Silakan. Tapi kalau pendapatku begini, Bang Loding. Kalau ini kan dicatat di ayat 10, Bang, mungkin peristiwanya beda dengan di pasal 20 ke-8 tadi, Bang. Meskipun ada Bang tunjukkan tadi data di cara Ya memang beda, Bang. Memang beda. Makanya, Bang, Karena begini, Bang. Karena ayat-ayat sebelum terjadi penyaliban dan setelah terjadi penyaliban itu sangat berbeda. Contoh, sebelum terjadi penyaliban, Yesus menyembuhkan mata orang, benar tidak? ya, Bang. Oke. Setelah terjadi penyaliban, Paulus bertemu dengan Yesus di mana? Udah lupa aku, Bang, di tengah perjalanan lah itu ketemu. Akhirnya mata Paulus apa? Ya, tidak melihat 3 hari, Bang. Buta kan? Mata Paulus Iya. buta kan? Nah, Iya. Yesus sebelum terjadi penyaliban menyembuhkan mata orang, tetapi Yesus setelah penyaliban membutakan mata orang. Yesus dari mana itu coba? Jangan-jangan Yesus palsu. Coba. Tapi kan Paulus habis itu kan melihat, Bang. Iya, Tidak, habis Bang. Itu Yesus. Makanya itu kemarin saya bilang sama Abang. Ini Yesus Iya. siapa ini yang bangkit dari kubur sehingga Abang kan dapat PR kan? Siapa pemuda memakai kain lenan kan? Iya. Nah, itu. Siapa itu? Itu yang saya bilang sama Abang. Jadi berbeda. Contoh ini sebelum terjadi penyaliban. Abang baca Matius 17 nomor 9. Ini sebelum coba Matius 17 nomor 9. Iya. Ya gimana, Bang? Mungkin Bang Coba baca. Edison mau ngomong juga, Bang. Ya, baca terakhir dulu baru Bang Edison. Oke. Sabar Halo, dulu, Bang selamat Edison. malam Bang Edison. Ini perhatikan juga nggak ini? Bang Edison, selamat malam. Selamat malam. Islam atau Yusuf. Kristen, Bang? Ya, saya boleh bicara sama Bang Loding? Abangnya Islam atau Kristen, Bang? Islam, Yusuf. Islam. Tadi saya ke komalnya Kiko, Bang Loding. Oh, Kiko itu dia nangis. Dia katanya... Orang menangis kok saya Abang harus lapor sama saya, Bang. Astaga, masa Bang Kiko menangis lapor sama saya? Lapor sama istrinya. Dia rindu sama saya mungkin. Ya, coba baca. Matius 17, Yohanes 17 nomor 9. Oh, Yohanes, Bang. Bentar, Bang. Iya, Yohanes 17 nomor 9. Aku buka Matius tadi. Jangan dulu urus Kiko, Bang. Ini urus yang mau syahadat, yang sedikit lagi mau dapat nih. Kiko itu masih lama itu. Sabar dulu dia tuh. Masih si ular beludak itu. Ular beludak. Coba Matius 17 nomor 9. Yohanes tadi, Bang. Iya ya, Yohanes 17 Yohanes. nomor 9. Ya, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi Nah, untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. nah, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Tuhan macam apa berdoa cuma untuk mereka itu? Berarti kita di Indonesia bagaimana? Jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Nah, inilah yang disayangkan, Bang. Ketika Yesus dia tahu diri bahwa dia diutus hanya untuk Bani Israel, nah Kristen ulah yang tidak tahu diri. Coba Abang,
Tadi kan sudah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 23 kan, aku diutus hanya untuk Bani Israel, hanya untuk orang-orang Israel. Di Kisah Para Rasul 13:23, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi orang Israel. Benar tidak, Bang? Ya benar. Nah, Anda orang Israel atau bukan? Bukan, Bang. Bukan. Coba Anda baca Wahyu 3 nomor 9. Anda disinggung situ loh. Coba. Itu, iya, Wahyu yang singgung Anda situ. Coba Anda. Wahyu 3 nomor 9. Jauhnya nih Bang ke kitab Wahyu nih. Wahyu 3 nomor 9 Bang ya. Iya, Wahyu 3 nomor 9. Aduh, Mbak Peli nanti, Mbak Peli yang moderator, jangan dinaikkan yang lain. Kita fokus ke Bang Andrian aja dulu sama Bang Loding. Oke, ini Bang ya. Ayat 9 kan Bang? Ya, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka Bagaimana akan tanggapan Abang? engkau. Ya, Bagaimana tanggapan Abang? Bagaimana tanggapan Abang tentang ayat itu? Apa maksud ayat itu coba? Ada orang yang mengaku orang Yahudi, ada sekelompok jemaat menyebutnya Yahudi, kan? iya, iya. Iya, Bang. Ngaku Yahudi, tapi ternyata mereka jemaat iblis. Coba. Abang sampai disinggung begitu loh. Bahkan Bang, ada yang lebih ekstrim Bang. Coba. Kalau bukan orang Yahudi, bukan Bani Israel, tetapi mengaku-ngaku bahwa Yesus adalah juru selamat bagi mereka, itu dibilang anjing loh. Abang sudah baca ayatnya kan? Waduh. Gimana tuh Bang? Abang mau? Emang ada Oke. itu. Berapa Ustad? Berapa Ustad? Matius 15 tuh. Wah, itu Matius 15. Coba. Matius 15 ayat berapa Pak Ustaz? Coba dari Matius 15 ayat 24. 20 sampai 24. 20 sampai 24. Pokoknya dari 20 Pokoknya lah ke baca bawah. Coba. 24. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, coba. Apa kata Yesus? Perempuan itu kan datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus itu Mesias. Dia mau minta tolong sama Yesus. Tuhan, tolonglah anakku. Tapi Yesus ini kan tahu diri. Dia hanya untuk orang Israel. Perempuan itu bukan orang Israel. Maka Yesus mengatakan kan, aku diutus hanya untuk orang Israel. Tuhan, tolong aku Tuhan, sampai dia menyembah lo. Ada Yesus mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti kepada anak kecil untuk dilempari kepada anjing. Tapi perempuan itu mengatakan tidak apa-apa Tuhan. Walaupun anjing itu memakan remang-remang itu. Anda mau dipanggil? Ya mungkin yang tidak ini Bang. Mungkin kalau pendapatku Bang, itu kan istilahnya ibu itu kan menunjukkan bahwa dia benar-benar mau datang mencari Yesus gitu Bang. Bukan yang tidak mencari Yesus. Mungkin pemahaman aku gitu Bang. Kenapa abang mau rubah lagi isi kitab? Enggak bukan rubah Bang. Nah, ini ada Ustaz.
Silakan Ustaz, lanjut. Lanjut Ustaz. Iya, Enggak dirubah. Lanjut aja, lanjut aja. iya. Aman, aman. Itu. Siap. Enggak Tuh. dirubah, Bang. Jadi kalau dirubah. kita orang Islam, jadi kita Iya. orang Islam, Bang. Iya, Bang. Maunya kami itu begini, kami ada di sini itu agar bagaimana abang itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya, Bang. Begitu. Yang abang ikuti ini pengajaran Paulus. Begitu. Iya. Abang ikut pengajaran Paulus bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan, abang perhatikannya. Coba abang perhatikan nih, perhatikan tentang Paulus dengan Yesus. Coba abang baca Roma 14:9. Roma 14:9. Ini pengajaran Paulus. Baru kita ke pengajaran Yesus. Sama apa beda? Abang pakai akal sehat ya. Begitu. Roma 14:9. Oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi apa itu? Kembali hidup supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang Nah, mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, Ya. berarti menurut Paulus Yesus di situ menjadi Tuhan kan? Benar tidak? Iya, Bang. Oke. Berarti menurut Paulus Yesus di situ Tuhan. Betul? Kita kunci nih. Iya, Bang. Oke? Oke. Sekarang kamu buka Lukas 4 nomor 8. Menurut Yesus siapa yang Tuhan? Tadi menurut Paulus Yesus adalah Tuhan. Sekarang menurut Yesus sendiri siapa yang Tuhan? Lukas 4 nomor 8. Pasti utusan lagi, Bang ya. Coba baca. Caranya, bentar. Lukas 4 nomor 8. Lukas, Bang ya. Iya. Lukas 4 nomor 8. Syarat jadi Tuhan harus mati dulu itu. Kalau nggak mati nggak jadi Tuhan itu. Ya, sadis itu Pak Ustadz. Nah, coba baca. Apa bunyinya Lukas 4 nomor 8? Sebentar Bang, lagi dibuka ini. Ya, Lukas 4 ayat 8. Sadis. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, tadi Paulus mengatakan dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Betul? Betul Bang. Nah, berarti menurut Paulus Yesus Tuhan, benar? Ya, Nah, sekarang menurut Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Berarti menurut Yesus di Lukas 4 nomor 8 siapa yang Tuhan? di dalam Lukas 4 ini bukan Yesus, Iya, menurut Yesus siapa yang Tuhan? Allah Bapa Bang. Allah Bapa. Jadi Paulus mengatakan Yesus Tuhan dan Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Ada satu Nah, ini Bang. parah nih. Satu yang mana? Satu menurut Paulus apa menurut Yesus? Kalau di Ayo. Lukas Bang, di Lukas memang Yesus katakan menyembah kepada Bapa karena dia itu sampaikan Bapa. waktu itu ketika Yesus dalam dicobai kan Bang, dicobai, makanya dia perintahkan kepada iblis, perintahkan kepada iblis Bang. Tetapi kalau dalam Roma, kalau dalam kitab Roma yang abang kasih tadi itu kan Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma bagaimana kronologinya itu. Kenapa Iya, Yesus- kita tidak tanya kronologisnya. Sekarang kita Ya. Kristen adalah pengikut Kristus. Ketika Yesus mengatakan kepada iblis karena iblis meminta untuk menyembah dirinya dan ternyata Yesus mengatakan sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, ketika Yesus mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, apakah Tuhan Allah itu khusus iblis saja atau seluruh manusia? seluruh manusia Bang.
Terus kenapa kamu tidak mengikuti perkataan Yesus untuk menyembah kepada Allah Bapa, sementara kamu mengikuti perkataan Paulus menyembah kepada Yesus? Contoh nih, saya mengatakan bahwa Gus Wafi adalah ustadz, sementara Gus Wafi mengatakan Yusuf PI adalah ustadz. Berarti ada berapa ustadz, Adrian? Ada 2. Ada 2 ustadz. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada 2. 1. Ada. Oke. Ada 2. Kristen artinya apa? Kristen pengikut Yesus. Jadi kamu mau ikuti siapa? Paulus apa Yesus? Ya, pengikut Yesus, Bang. Yesus. Nah, ketika kamu mengikuti Yesus, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Sekarang timbul pertanyaan, apakah Tuhan Allah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga, wahai Yesus? Apa kata Yesus dalam Yohanes 20 nomor 17? Silakan baca. Yohanes 20 nomor 17. Yohanes 20, Bang, ya. Ayat 17. Ya, Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan bagimu kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ketika dikatakan bahwa korek ini, korekku dan korekmu, berarti korek ini korek kita berdua atau cuma punya saya sendiri? Nah, kita berdua, Bang. Nah, di situ Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti, paham kan? Iya. Asyhadu. Lanjut, Ustaz. Ya, tapi gini, Silakan, Bang. Ustaz. Tapi gini Ya, kan, kemarin kan Abang ngasih aku apa itu? Yohanes 14 kan? PR. Ya. PR juga ada, sama Yohanes 14 kan? Yang Ya. kemarin apa itu tentang percaya juga kepadaku, percaya juga kepada Allah. Kan Abang tanya ini, percaya yang mana ini? Nah, di sini kan sama nih, Bang. Coba gimana, Bang? Di dalam Matius, izin sedikit ya Ustadz Wafi ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu, di situ kan perikop rumah Bapa. Di situ Ya. bunyinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi menurut Yesus. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti kita percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, yang kedua, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, maka Yesus mengadakan tangan ke langit dan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau di Islam sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma permasalahannya Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Kamu orang apa? Asli orang apa, Adrian? Madura. Orang Kalimantan. Mana ada Bani Israel di Kalimantan? Iya, enggak ada, Bang. Silakan Ustaz. Ya, ada pencerahan sedikit Ustaz. Begitu. Itulah kenapa Bang Loding ya. Itulah kenapa hanya Al-Qur'an yang berkali-kali mengatakan Rabbil Alamin. Allah Tuhan semesta alam.
Di Bible gak ada Allah Tuhan semesta alam, itu udah ada. Yang ada itu Allah Israel, Allah Israel. Berkali-kali Allah Israel tertentu kepada sebuah suku gitu loh. Kalau di Al-Quran, ayat awal-awal kita baru buka Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Adakah istilah Tuhan semesta alam di dalam Bible? Tidak ada, saudara. Yang ada cuma di Al-Quran. Makanya Allah menyampaikan Nabi Isa diutus untuk Bani Israel, bukan untuk umat semesta alam. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat semesta alam. Langsung Tuhannya semesta alam, nabinya semesta alam. Ada ayatnya. Tuhan semesta alam ada nggak di dalam Bible? Nggak ada. Adanya Tuhan Israel. Makanya saya sebagai orang yang normal tidak akan pernah beriman kepada kitab suci yang ditulis sesuai perspektif masing-masing penulis. Saya tidak akan pernah beriman seperti itu. Saya akan beriman kepada kitab suci yang ayatnya, maksudnya itu datang langsung dari Tuhan. Tuhan menyuruh malaikat Jibril menyampaikan pesannya, lalu Nabi Muhammad menerimanya, sahabat mencatatnya. Jadi bukan perspektif sahabat, bukan. Saya tidak akan pernah beriman kepada kitab suci yang isinya perspektif masing-masing. Yohanes sesuai perspektif dia, Markus sesuai perspektif dia, Lukas sesuai perspektif dia. Ini bukan kitab suci, saudara. Ini tesis dari seseorang yang dikumpulkan menjadi satu. Kata Matius, Yesus itu nasabnya sambung kepada Daud melalui jalur Nathan. Kata Lukas 3, Yesus sambung nasabnya kepada Daud melalui jalur Salomo. Ini yang benar yang mana? Yang Salomo adiknya, yang Nathan kakaknya, atau sebaliknya. Nah, ini kan pendapat masing-masing berarti kan. Ini mah bukan kitab suci namanya. Ini tesis seseorang yang dikumpulkan menjadi satu. Karena si Matius bilang Yesus ini dari Nathan. Yang kata Lukas bukan dari Salomo. Salomo sama Nathan ini kakak adik, satu ayah. Masa saya harus beriman seperti itu? Kayak enggak lah. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, andaikan Al-Quran ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kamu akan menemukan ayat-ayatnya akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Andaikan kitab suci bukan dari satu sumber, maka ayatnya pasti akan bertentangan. Satu kata Lukas begini, satu kata Matius begini. Tapi Al-Quran karena datang dari satu sumber yang mengutus malaikat Jibril, direkam oleh Nabi Muhammad, menyuruh sekretarisnya untuk menulis, maka tidak akan ada yang namanya ikhtilaf. Perbedaan itu nggak ada. Satu ayat begini, ayatnya begitu. Satu ayat begini, ayatnya begitu. Nggak ada. Karena sumbernya satu. Beda dengan the Bible. Beda, saudara. Yang satu bilang Tuhan berjalan kelihatan kakinya. Ada. Yang satu bilang Tuhan pernah jubahnya menyeliputi bumi di Yesaya. Di Yesaya kalau nggak salah. Nah, Yesaya 6 ayat 1. Kata Yesus, Tuhan nggak pernah kelihatan. Ini apakah Tuhan dalam perjanjian baru sama perjanjian lama beda rupanya? Padahal di dalam perjanjian lama ada yang kelihatan jubahnya, ada yang kelihatan kakinya, ada yang kelihatan tapi samar-samar. Kata Yesus, gak pernah terlihat. Ini yang benar, yang mana berarti? Gitu. Maka saya tidak akan pernah beriman kepada kitab suci yang sesuai perspektif penulisnya.
Saya akan beriman kepada kitab suci yang sesuai data dari Tuhannya. Sekian. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Uni Rifa. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, assalamualaikum semuanya. Aku yang harus mengucapin salam. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam, Yusuf, Uni. Cak Wafi, Bang Loding. Nyimak Assalamualaikum. numpang parkun ya, Waalaikumsalam. duduk. Siap. Ini terlihat lebih muda 10 menit dari yang lalu. Ayo Mas Adrian, apalagi coba sanggah ya. Bawa ajaran antum, ajaran Anda dibawa yang hebat itu, sampaikan kepada kami, sanggah ucapan kami akan menyanggah ucapan Anda. Gak apa-apa. Lebih logik mana gitu nanti, lebih benar mana gitu. Iya, iya. Mungkin kalau malam ini Pak Ustadz, belum sanggup saya Pak Ustadz untuk menyanggah kalimat Pak Ustadz. Memang artinya aku masih perlu ini apa, pembelajaran lagi Pak Ustadz. Memang apa yang disampaikan Pak Ustadz dari awal sampai sekarang tadi itu semua poin-poinnya semua logis Pak Ustadz, nggak bisa saya bantah itu memang. Memang real. Mantap Pak Ustadz. Jadi perlu nanti saya kembali mengevaluasi apakah sudah benar ini yang saya percaya saat ini, apakah benar ini yang disampaikan Bang Loding, Pak Ustadz dan Pak Yusuf ya kan, apakah benar ini. Perlu saya evaluasi lagi Pak Ustadz dan saya pelajari lagi. Tapi mungkin next nanti saya akan pelajari juga apakah bagaimana Islam, sejarah Islam, dan bagaimana mungkin kedepannya aku akan naik juga dari Komal Bang Loding untuk tanya-tanya kan, apakah nanti bisa dipersilakan untuk naik, saya dapat kesempatan saya akan tanyakan. Siap. Gitu Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, karena Jadi Mas Andrian, kalau Baik. nanti setelah keluar dari Komal ini mau membandingkan ajaran Islam dengan ajaran Kristen, maka ingatlah yang saya sampaikan. Islam, setiap penyampai berita, satu, dia harus diketahui biografinya. Dua, harus diketahui dia pendosa apa bukan. Tiga, harus diketahui dia jujur atau tidak. Kredibilitasnya diakui apa tidak. Empat, harus diketahui kecerdasannya di atas rata-rata atau tidak. Nah, kalau ini nggak ada, batal berita itu. Berita itu batal. Satu saja nggak ada, satu aja nggak ada. Misalnya orangnya jujur, biografinya jelas, tapi nggak cerdas, mudah lupa orangnya. Batal berita itu. Namanya hadis dhaif. Hadisnya lemah. Orang yang menyampaikan hadis, orangnya jujur nih, ahli ibadah nih, biografinya jelas nih, tapi pelupa, orangnya pelupa, dhaif. Atau orangnya cerdas nih, biografinya jelas nih, tapi pernah berbohong, batal juga. Jadi harus komplit. Kalau mau bandingin begitu. Di Kristen misalnya, ya, di Kristen nih, ketika Lukas mengatakan katanya begini, katanya begitu, atau Yohanes mengatakan begini, tapi Markus mengatakan begitu. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan pertama kali, siapa yang mengabarkan ini? Gitu. Jelas gak biografinya? Satu, kayak saya contohkan tadi kan, satu kan, Paulus katanya dari suku Binyamin, kata Bible nih. Bible sudah mengklaim Paulus dari suku Binyamin. Sampai cari, bener nggak klaim Bible ini? Siapa nama ayahnya? Bagaimana biografi keluarganya? Bener nggak Binyamin? Kalau nama ayahnya aja nggak diketahui, kok bisa diklaim sebuah suku gitu? Sama dengan saya orang Indonesia. Indonesia sukunya banyak. Ada suku Madura, suku Sunda, suku Bali, suku Jawa. Kok langsung diklaim Jawa? Dari mana? Orang tua saya tidak diketahui. Begitu. Jadi kalau mau membandingkan, ingatlah ajaran Islam tidak pernah disampaikan oleh orang yang tak jujur, tak pernah disampaikan orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata, tak pernah disampaikan oleh para pendosa, tak pernah disampaikan begini. Buka lah. Antum buka di Bible.
nanti. Siapa ya yang mengabarkan ini? Ketika Yesus disalib misalnya, Baik, baik. siapa ya yang mengabarkan? Gitu. Baik, Oke. baik. Seperti apa tadi biografi yang Pak Ustadz kasih perbandingan tadi kan, Markus dengan Yohanes tadi kan, itu ada Nathan dengan itu tadi kan. Contohnya kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Saya belajar lagi. Baik, Iya. terima kasih. Tanyakan, ini tahu dari mana? Yohanes betul. mengatakan pada mulanya firman-firman bersama Allah, firman dari Allah. Kata siapa Yohanes? Baik, baik. Jangan Betul, begini, betul. jangan begini nanti. Oh, ini kan Roh Kudus yang datang. Ya, kalau semuanya dijawab Roh Kudus selesai, saudara. Iya, 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 benar, benar. benar, Pak Ustadz. Selesai, gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Baik, baik Pak Ustadz, mantap. Terima kasih Pak Ustadz, bimbingannya Ya. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, baik. Luar biasa. Ini ada Pastor Andre. Ini Katolik ya? Halo Pak Pastor. Ya, halo, halo. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan Pak? Mau bertanya atau ditanya Pak? Ntar saya on cam dulu ya. Mantap, on cam dulu. Siap. Salam hormat. Ya. Mau Terima ditanya kasih. apa bertanya Pak? Iya. Saya mau bertanya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah kasih saya gabung di sini. Ya, jadi ketika saya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari Adrian dan sudah dijawab oleh Pak Ustadz Wafi. Nah, di sini saya mau bertanya, Pak. Kalau di Kristen, ya, kalau di Kristen kami itu kan ada yang namanya firman yang menjadi manusia, ya kan? Oke. Firman yang menjadi manusia itu kalau di kami punya ajaran seperti itu, ya kan? Atau Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, begitu. Nah, saya mau bertanya, apakah di Islam itu ada yang namanya Allah mengutus anaknya atau seperti bagaimana, Pak Ustadz? Apakah ada seperti itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya Dulu, apakah ada istilah Tuhan mengutus anaknya? Ya, gini Pak. Al-Quran menjelaskan bahwa orang Yahudi dan Nasrani selalu mengatakan mereka adalah nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan pecinta-pecinta Allah. Selalu mengatakan begitu di dalam Quran, narasinya itu. Nahnu abna'ullah. Ciri-ciri Tuhan kamu itu seperti apa? Lalu Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Apa isinya? Kul, katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah adalah Esa. Esa itu apanya? Apanya Allah yang Esa? Para ulama menyampaikan yang Esa, satu, zatnya, eksistensinya Esa. Dua, sifatnya. Tidak ada yang memiliki sifat seperti Allah. Tiga, af'alnya, pekerjaannya, tidak ada yang sama seperti Allah. Lalu Allahus Somad, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak memperanakkan. Ingat, dia tidak beranak dan tidak memperanakkan. Kata-kata tidak beranak dan tidak memperanakkan, kata ulama kita, para ahli Al-Quran kita, ini adalah nafyul musyabahah, nafyul mujanasah, nafyul mumathalah, menghilangkan segala jenis istilah anak, menghilangkan segala jenis penyerupaannya kepada anak, dan menghilangkan segala jenis tentang sejenis apapun dengan orang tua, antara orang tua atau anak. Tidak ada istilah itu di dalam Islam. Makanya diakhiri dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Kufuwan, bahasa Arab yang hanya memiliki satu bangunan, tidak memiliki bangunan kafa'ah, enggak. Kufuwan, memang kufuwan, satu, gak ada bandingannya. Maka ketika dikatakan apakah Allah pernah mengutus anaknya? Tidak, tapi Allah mengutus utusannya. Dan di dalam Islam, Pak, kita meyakini
Nabi dan para nabi yang lain itu menyampaikan firman, bukan sang firman. Itu iman kita, Pak, ya. Iman kita. Kenapa kok begitu? Padahal di dalam Bible ada Yohanes 3 nomor 34. Yohanes 3 nomor 34 secara tegas mengatakan, yang diutus Tuhan dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, dialah yang dapat Roh Kudus. Itu kata Yohanes 3 ayat 34, Pak. Siapapun yang diutus Tuhan, ya dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau sudah menyampaikan firman Tuhan, pasti dikasih Roh Kudus sama Tuhan. Siapapun, Musa, Salomo misalnya, Daud misalnya, Abraham misalnya, kalau sudah diutus sebagai seorang nabi, ya dia dapat Roh Kudus, dia yang menyampaikan firman. Maka istilah sang firman maksudnya adalah menyampaikan firman, bukan anak dari Allah, bukan. Karena kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Makanya Nabi Ayub pernah mengatakan, Pak, siapa yang berani membandingkan sesuatu yang tak pernah ada bandingannya? Kata-kata membandingkan kan umum. Mau dibandingkan antara anak atau bapak, mau disamakan antara kakek atau nenek, mau disamakan antara ini adalah statusnya Roh Kudus atau apa, tidak boleh. Kata Nabi Ayub nih di Perjanjian Lama, tidak bisa kalian menyelami apa yang tidak bisa diselami. Tidak bisa kalian membandingkan apa yang tak bisa dibandingkan. Karena dialah yang menciptakan pembandingan, maka dia tak bisa dibandingkan kapanpun. Begitu. Itu yang kita imani, Pak. Begitu jawabannya, Pak. Oke. Jadi tadi kan Pak Ustadz menyampaikan bahwa dia itu bukan diperanakan, ya? Tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, nggak beranak dan tidak diperanakan. Nah, terus dia tidak diperanak dan tidak diperanakan, terus dia datang asalnya dari mana loh, Pak Ustadz? Ya, itu membantah orang Yahudi yang saat itu mengatakan Uzair adalah ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu bukan dari teman-teman Kristen, mohon maaf. Yahudi dulu ngaku dirinya anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, nahnu abna'ullah. Jadi lafaz Nabi Muhammad lam yalid walam yulad itu maksudnya membantah kebiasaan orang Yahudi yang mengaku sebagai anak Allah, gitu. Dan membantah teman-teman Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan membantah orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan malaikat Lata Uzza Manat adalah anak perempuan Allah. Itu dibantah semua pakai lafaz lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak ada istilah anak, dan tidak ada istilah diperanakan. Karena Yahudi saat itu bilang kita anak-anak Allah, the son of God. Maksud saya begini loh, Pak Ustadz Wafi. Dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Pak Ustadz ngomong dia nggak beranak dan nggak diperanakan. Nah, kalau dia nggak diperanak dan tidak diperanakan, terus dia datangnya dari mana loh? Gitu maksudnya. Lah kan sudah saya jawab, Pak. Coba kalau saya jawab itu dicatat, Pak. Saya kan sudah jawab tadi. Istilah itu sebagai jawaban kepada orang mereka anak-anak Allah. Makanya Allah bilang, kalau kamu sering ngaku-ngaku sebagai anak Allah, Allah itu tidak punya anak, gitu loh. Itu jawaban, Pak, kepada kebiasaan orang Yahudi yang ngaku sebagai anak Allah. Paham gak sih? Nah, maksudnya gini loh, Pak. Maksudnya, aduh, ini kayaknya ini asalnya dari kurang-kurangan nah, gini Pak Ustadz. Saya kan Allah gak ada asalnya, Pak. Kita kan di sini. Karena yang menciptakan asal itu Allah. Loh, kan gini, Pak. Kayak saya kasih contoh seperti gini ya. Saya kasih contoh seperti kayak Mas Adrian gitu kan. Kan Mas Adrian itu kan punya apa ya? Punya asal kan. Misalnya, Mas Adrian, kamu asalnya dari mana gitu? Oh, aku asalnya dari Jawa gitu. Ya Allah gak berasal, Pak. Allah kan gak sam. Kan saya sudah jelaskan tadi, Pak.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, gak ada yang sama seperti Allah. Kalau Bapak nanya asalnya dari mana, ya gak ada asalnya, Pak. Gini, makanya Pak Ustadz dengar dulu supaya nggak ada diskomunikasi gitu kan. Nah, kayak saya kasih contoh sama Tuhan saya gitu kan. Kan kalau orang bertanya, oh Tuhan kamu dari mana? Ya kan? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Oh, saya bisa jawab. Oh, Dari Bogor. Ini Yesus orang dari Nazaret. Nah, kan gitu. Maksud aku gitu. Kalau di kami Kristen seperti itu. Oh, Yesus itu dari mana? Oh, ini Yesus orang dari Nazaret. Nah, maksud yang saya mau tanya itu, Pak Ustadz sebut tadi Allah ini yang Pak Ustadz sebut ini, dia asalnya dari mana gitu loh. Nah, oke. Semua orang bisa sebut Allah, tapi asalnya dari mana gitu loh. Oke, itu yang saya mau tanya, Ustadz. Makasih. Nah, kullu ma khatara bibalika fallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas dari hati kamu, Allah nggak seperti itu. Kalau ditanyakan Allah berasal dari mana, Pak? Kalau berasal dari mana, berarti menunjukkan tempat. Seperti pertanyaan tadi, Yesus dari mana? Orang Nazaret. Jadi Tuhannya Bapak orang Nazaret nih. Ya, bukan orang Indonesia, bukan orang Afrika, bukan orang Spanyol, bukan orang Argentina, orang Nazaret Tuhannya Bapak. Lah, sedangkan Tuhan kita yang menciptakan tempat. Bagaimana pertanyaan asal dari mana yang menunjukkan tempat, padahal tempat itu baru ada. Allah ada, ketika Allah ada, Pak, tempat itu belum ada. Segala sesuatu ini belum ada. Lalu Allah menciptakan tempat. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, beberapa tempat-tempat. Maka Allah ini gak bertempat. Maka pertanyaan itu salah, Pak, ketika bilang dari mana Allah? Yang menciptakan tempat Allah, Pak. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran ada nggak dalilnya? Ada. Huwallahu khaliqu kulli syai'. Allah lah sang pencipta segala sesuatu. Segalanya itu Allah yang menciptakan. Allah ada sebelum tempat ada. Allah ada sebelum kata dari mana ada. Allah ada sebelum kata-kata itu ada. Lalu Allah menciptakan tempat sehingga ada sebutan tempat. Kalau Tuhan Bapak kan jelas orang Nazaret kan. Misalnya di Bogor kan ada itu kan yang ngaku Tuhan, Tukimin itu kan orang Gunung Sindur. Nah, kalau kita gak bertempat Tuhannya itu, kalau Tuhan ada tempatnya berarti Tuhan terbatas, Pak. Dan Tuhan itu tanpa batas. Wallahu muhitun. Allah yang mengeliputi semuanya. Allah yang mengeliputi, bukan Allah diliputi tempat. Begitu paham kita seperti itu Islam. Jadi jadi seperti itu ya, yang seperti yang boleh nggak saya nanya balik, Pak? Misalnya saya nanya balik, boleh nggak nih? Loh, kok langsung nge-lag? Saya nanya balik. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya, saya nanya nih. Silakan bertanya saja, nggak apa-apa. Berkali-kali, Pak. Berkali-kali di dalam Bible, ya. Berkali-kali di dalam Bible itu tertulis Allah di surga. Berarti Allah bertempat, sang Bapak bertempat di surga. Pertanyaannya, sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak ada di mana? Bagaimana, Pak? Ustadz, suaranya nge-lag. Bapak yang mengutus Yesus itu kan ada di surga. Surga kan tempat nih, ciptaan nih. Nah, pertanyaannya, sebelum ada surga, Bapak ada di mana? Kalau dalam yang saya dapat ya, Pak Ustadz, ini yang saya dapat, yang saya cari itu Bapak itu kan Bapak yang menciptakan langit dan bumi. Ya, yang menciptakan surga semuanya kan Bapak. Lalu Bapak ini bertempat nih, berkali-kali Bible bilang Dia yang mengutus aku ada di surga. Sang Bapak di surga. Pertanyaannya, sebelum Bapak
menempati surga, Bapak di mana gitu? Kok sebelum ada tempat Bapak ini tempatnya di mana? Kok pas bertempat di surga gitu maksudnya? Maksudnya gimana ya Pak Ustadz? Ini jaringan saya lagi nge-lag ini. Oh, gini Pak. Kalian coba pakai wifi doang Pak Ustadz. Iya, siap. Bapak kan ada di surga. Ya, berkali-kali Bible kan bilang gitu kan, sang Bapak di surga. Surga kan tempat tuh. Nah, otomatis kalau tempat kan ciptaan. Bisa nggak kalau Pak Ustadz bertanya pakai kalau pakai Bible, bisa nggak pakai apa dahlilnya supaya saya bisa tahu, bisa saya menjelaskan begitu. Dalilnya banyak Bapak di surga itu. Banyak banget. Makanya itu Pak Ustadz, makanya kan kayak Pak Ustadz ngomong tadi di Bible itu kan bercerita tentang surga kan itu banyak. Nah makanya ya, sang Bapak kan di surga kan, betul nggak? Saya bilang sang Bapak ada di surga itu betul nggak? Ya memang Bapak asalnya dari surga. Nah, sebelum Bapak menciptakan surga, dia ada di mana, Bang? Sebelum Bapak menciptakan surga, Bapak di mana? Nah, oke. Jadi begini Pak Ustadz. Sebelum Bapak menciptakan surga, di mana? Kalau menurut saya ya Pak Ustadz, ya. Bapak kan pencipta, ya kan? Ya, kalau Bapak pencipta, otomatis Bapak itu sudah ada. Bapak sudah lebih dulu ada dibandingkan surga, Pak Ustadz. Ya, saya nanya nih, kan tadi Bapak nanya Allah asalnya dari mana? Sekarang saya nanya, sebelum Kalau menurut Bapak saya, menciptakan surga, dia di mana? Ya. Allah asalnya ya itu seperti saya katakan tadi. Seperti saya katakan tadi. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Gitu. Iya, berarti sebelum ada surga dia yang tadi, di mana? Di mana? Kenapa? Iya kan? Iya, sebelum menciptakan surga Ya di itu mana? tadi. Di mana? Coba sebutkan Itu tempatnya tadi di mana? Ya. Kenapa? Tempatnya sebutkan, Halo? sebutkan nama tempatnya sebelum di surga di mana? Halo Pak Ustadz. Israel. Gimana? Di Eden, Ustadz, di Eden, di bumi. Signal dia, signal Ustadz. Paling-palingan sebentar hilang sendiri. Halo? Signal dia. Signal lagi kan itu kan. Halo, halo, signal dia. Nanti hilang sendiri kok. Halo Ustadz. Ini jaringan kenapa nih? Salah sambung. Apa sih anjir? Apa sih? Ada tombol X di atas, Pastor. Di sebelah kanan itu ada tombol X. Tekan situ, nanti signal baik-baik. Gimana maksudnya Bapak ini? Kan sudah saya bilang kan, nanti hilang sendiri, Ustaz. Hilang sendiri. Udahlah. Pasien selanjutnya Unirifa. Bang loading kan ada itu. Ada Bang loading. Sudah semua ini. Baru antum yang belum. Unirifa aja yang belum ngomong itu. Astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz Wafi itu nggak baca Bible, dia nggak tahu ya. Sebelum Bapak duduk di surga, dia bareng-bareng sama Adam tinggal dulu di Eden. Ustadz nggak baca Bible, makanya besok Ustadz baca. Bertetangga gitu sama Nabi Adam. Bukan satu kampung, satu RT, satu tempat itu. Adam, Hawa, Tuhan bareng bertiga tinggalnya. Nah waktu mereka berantem karena kecewa Tuhan, waktu kan Tuhan ngelarang tuh jangan kau makan pohon buah pengetahuan baik dan buruk kata Tuhan kan. Yang bapak nih, ini yang bapak bukan yang anak belum ada, masih jadi firman. Terus si Adamnya nggak mau, kebujuk rayu lah sama si Hawanya. Si Hawa kebujuk rayu sama si ularnya, si ular kebujuk rayu sama setan. Gitu, jadi saling membujuk mereka. Nah jadi karena dia melanggar aturan bapak marah, jadi bapak pindah ke surga, baru pindah ke surga. Tadinya di dunia bareng-bareng tinggal.
Nah setelah mereka bapak pindah ke surga, si Adam sama Hawanya diusir, Taman Eden hanyut waktu banjir Nuh. Oh, di perjanjian lama berarti kisah ini. Iya betul. Se-RT. Iya, satu tempat. RT-nya mungkin bapak itu sendiri, mungkin RT-nya ketuanya dia, jemaatnya 2, Adam sama Hawa. Atau cuma baru bertiga. Ada ular. Waktu itu ular jalannya pakai kaki. Ular jalannya pakai kaki. Ngomong kayak orang. Kan dia menghasut Hawa, nggak melingkar dia. Ularnya belum melingkar. Dikutuk melingkar setelah dia membujuk Hawa. Makanya dia dengan perutmu kau jalan. Dulu nggak pakai kaki jalannya ular. Baru tahu. Ustaz sih nggak baca Bible. Kayak saya dong baca Bible rajin. Saya itu taunya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian modern saya nggak tahu nih. Jadi hal-hal yang pertanyaan waqi'iyah yang modern ini saya nggak update gitu.